a phrase, it's a new phrase, but it's been around for a minute. Go woke, go broke. You know, that used to be a question about these companies that began to actively engage in societal issues. This is what they put on there. I'm surprised they didn't make them disabled in some way, talk about their socio-economic situation, Binary. Segala hal yang dijalankan berdasarkan agenda woke seringkali gagal. Beberapa tahun lalu, Marvel mendominasi industri film, tapi sekarang mereka mulai kehilangan pengaruhnya dalam industri tersebut. Banyak film mereka yang gagal dan sejumlah konten yang tampaknya dibuat hanya untuk menyindir penggemar, tapi malah merusak reputasi mereka sendiri. Dan film Snow White juga terdampak karena Disney semakin fokus pada politik identitas. Lalu, ketika film itu dirilis, kemungkinan besar hanya akan menambah daftar kegagalan mereka. Disney bukan satu-satunya yang mengalami ini. BuzzFeed juga mengikuti pola serupa. Banyak perusahaan sekarang yang terlibat dengan agenda politik sayap kiri. Jadi yang dimaksud dengan sayap kiri dan sayap kanan berasal dari sebuah spektrum politik. Spektrum politik itu singkatnya adalah sebuah konsep untuk mengklasifikasikan posisi politik lo dalam sebuah garis geometris. Tapi kenapa ya? Apakah semua publisitas itu benar-benar menguntungkan atau ada alasan lain di baliknya? Ya memang, memasukkan agenda seperti itu ke dalam produk mereka sepertinya bukan hal aneh bagi perusahaan-perusahaan seperti ini. Pada dasarnya, kebanyakan orang tidak terlalu keberatan dengan adanya politik dalam media yang mereka konsumsi, meskipun mungkin mereka jarang menonton berita. Contohnya nih ya, film Barbie sudah membuktikan hal ini. Warner Brothers say it has now passed over $1 billion at the global box office, which means for Greta Gerwig, she's become the first woman to reach the milestone as a solo director. Hampir masuk dalam 10 film terlaris sepanjang masa. Film-film terlaris sepanjang masa seringkali sukses karena pesan yang dibawa. Tapi, masalah muncul ketika wokeness dan agenda politik mulai mengganggu apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang dari film. Marvel tampaknya melihat kesuksesan Black Panther dan terus mencoba menirunya sejak saat itu. Namun, yang mereka gagal pahami adalah bahwa Black Panther sukses besar bukan hanya karena temanya, tapi karena filmnya memang bagus. Meskipun mungkin tidak disukai semua orang, secara umum Black Panther dianggap sebagai salah satu film Marvel terbaik. Dan kalau dibandingkan dengan beberapa film yang dirilis sekarang, perbedaannya sangat terlihat karena setiap adegan sekarang lebih fokus pada menyampaikan pesan tertentu. This is back to back to back to back. It's becoming a trend with Disney. Tidak ada usaha atau kreativitas ketika mengubah ras karakter fiksi atau membuat setiap karakter wanita tampak membenci pria hanya demi terlihat kuat. Ini tidak membuat orang penasaran atau ingin terus menonton. Ya, semua orang tahu bahwa wanita bisa jadi pahlawan. Coba kita lihat film seperti Alien dan Terminator sudah membuktikan hal itu sejak puluhan tahun lalu. Ini bukan sesuatu yang baru. Marvel yang dulu inovatif kini terjebak dalam pola yang berulang dan kosong. Terus-menerus menyampaikan pesan yang sama berharap bisa mendapatkan hasil yang baru. Sebaliknya, mereka justru menghasilkan beberapa film dengan pendapatan terendah sepanjang masa. You play Captain Marvel for? I don't know. Does anyone want me to do it again? No, 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 no. Kemudian ketika akhirnya mereka menyadari kenyataan ini, mereka malah mulai menyalahkan segalanya kecuali masalah yang sebenarnya. Baru-baru ini produser The Witcher menyalahkan penggemar atas kegagalan acara tersebut karena menurutnya orang-orang tidak berpikir untuk memahami acara mereka. Ya padahal karena mereka mengubah keseluruhan cerita aslinya, sumber cerita dan seluruh franchise dalam bahaya. Mereka sudah tidak punya harapan lagi karena Henry Cavill adalah satu-satunya yang membuat acara itu tetap hidup dan dia tidak akan ada di musim keempat. Ini bukan hanya masalah bagi perusahaan film, Disney juga mengalami hal yang sama. Banyak perusahaan media besar yang mengalami masalah setelah mengandalkan agenda woke, dan BuzzFeed yang dulu menjadi salah satu perusahaan media pertama yang terhubung dengan audiens internet, dulu sangat terkenal di media sosial. Acara mereka seperti Unsolved bisa mendapatkan jutaan tayangan setiap harinya. Tapi seiring pertumbuhan mereka semuanya mulai runtuh. BuzzFeed menjadi lebih politis bukan dengan cara yang satir atau informatif, tetapi untuk mendorong agenda yang tidak tulus dan memecah belah orang berdasarkan isu-isu yang mereka angkat. Senjata utama mereka adalah menanamkan rasa bersalah kepada pria, orang kulit putih, dan LGBT. Misalnya nih ya, ada video dari BuzzFeed berjudul 36 Question for Men. Seluruh video itu dipenuhi dengan pendapat dan stereotip yang buruk. How does it feel to be the same sex as Donald Trump?
Setelah setahun penuh kegagalan, hanya ada satu film di tahun 2023 dengan anggaran lebih 200 juta dolar yang berhasil meraih untung. Tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Hollywood Young Walk sudah mengalami penurunan sejak 2022. Sayangnya, jadwal rilis teater yang penuh itu justru dipenuhi dengan kegagalan. Beberapa contoh yang gagal adalah Ant-Man, Renfield, The Creator, Hypnotic, Little Mermaid, Elemental, Haunted Mansion, Wish, Freelance, Indiana Jones, dan The Marvels, yang merupakan flop besar. Bahkan seluruh DC Extended Universe atau lebih dikenal DCEU juga gagal. Tetapi secara keseluruhan, kelelahan terhadap Hollywood Young Walk menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kegagalan mereka. Sebenarnya saya tidak perlu mengatakan apa-apa karena situasinya sudah jelas. Tapi yang paling disayangkan, Disney sangat terpengaruh oleh virus woke. Jika kamu bertanya kepada AI, perusahaan yang paling woke di dunia adalah Disney. We're all dressed as our favorite Disney Plus characters. Dan Disney hampir kehilangan $1 miliar dari film-film yang gagal. Menurut CNBC, satu-satunya platform streaming yang secara teknis meraih keuntungan adalah Netflix ya, tapi itu juga mulai menurun. Ya karena seperti kita tahu, mereka mulai menyelipkan agenda-agenda tersebut. Jadi ini benar-benar tahun di mana Hollywood setelah menjadi woke akhirnya mengalami kebangkrutan. Sekarang saya bertanya kepada kamu, apakah Hollywood sudah belajar dari kesalahan mereka? Apakah mereka sudah menyadari kesalahan mereka? Apakah mereka memutuskan untuk mengurangi semua hiburan yang memecah belah? Tuliskan di kolom komentar. Oke, kita kembali. Situasinya tidak terlihat baik untuk bioskop, tapi saya bisa saja salah. Ada beberapa film yang akan datang yang mungkin bisa menarik penonton kembali ke bioskop. Contoh yang mungkin paling menyedihkan dari semua ini adalah apa yang terjadi pada Vice. Vice Media was once one of the hottest names in new media. They've just filed for bankruptcy protection. Dulu Vice melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Mereka memiliki kreativitas dan keberanian untuk terjun langsung ke zona perang dan mewawancari siapa saja, mulai dari pengedar narkoba hingga diktator. Namun mereka kemudian memutuskan bahwa orang lebih peduli tentang budaya daripada perang yang sebenarnya. Jadi mereka beralih dari cara baru dalam jurnalisme ke arah yang tidak relevan, mengutamakan fantasi di atas kenyataan. Semua ini menjadi campuran yang akhirnya menjatuhkan perusahaan media tersebut. Sisi korporat mengambil alih segalanya dan membungkam independensi Vice. Dalam 6 tahun nilai mereka turun dari 5,7 miliar dolar dan ini menuju kebangkrutan. Lalu sekarang mereka dibeli dengan harga yang sangat kecil dibandingkan sebelumnya. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa begitu banyak perusahaan jatuh ke dalam perangkap yang sama? Perlu diingat, mereka tidak terjatuh begitu saja. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dengan ulasan yang buruk, audiens yang marah dan reaksi yang sangat negatif. Tetapi mereka malah terus berfokus pada konten politik dan budaya yang melenceng tanpa ada tanda-tanda untuk berhenti. Sebagian besar dari ini bisa dijelaskan melalui bagaimana perusahaan-perusahaan ini berubah seiring waktu. Oke, kita ambil contoh perusahaan Vice. Mereka awalnya mulai sebagai pembuat film dan jurnalis independen yang mengejar cerita yang mereka anggap relevan untuk audiens mereka. Jelas ini berhasil dan mereka terus berkembang. Yang pada awalnya ini adalah hal yang baik karena lebih banyak pembuat film dan seniman yang bersemangat bergabung dan mereka terus menghasilkan karya berkualitas. Namun seiring pertumbuhan mereka yang semakin besar, semakin banyak uang dan bersama dengan itu muncul para investor serta struktur dan filosofis yang lebih korporat. Seperti perusahaan media besar lainnya, mereka diambil alih oleh elit intelektual. Pada tahun 2019, sekitar waktu yang sama dengan awal penurunan mereka, Vice menerima investasi sebesar 250 juta dolar dari George Soros dan investor politik lainnya. Mereka mulai mendorong filosofi politik yang dianggap benar, lebih fokus pada jenis artikel dan video yang audiensnya sendiri jadi malas untuk menontonnya. Karena woke inilah semuanya menjadi hancur. Oke, kembali ke Disney. Mereka tidak mencoba ide baru atau menghidupkan kembali masa lalu mereka, tapi mereka malah menyerang salah satu karya terbaik mereka dengan menghancurkan Snow White. Mereka mengubahnya menjadi film dengan agenda politik yang merusak film klasik tersebut. Snow White seperti kita ketahui adalah film yang membawa Disney ke peta industri film. Tanpa film tersebut, Disney tidak akan dikenal seperti sekarang.
Selain itu, film ini adalah bagian penting dari masa kecil hampir semua orang. Melihat karya seni yang indah dan penuh perasaan ini malah digantikan oleh Snow White and the 71st Companion sangat menyedihkan. Tidak hanya bagi orang-orang yang tumbuh dengan versi aslinya, tetapi juga untuk anak-anak yang akan melihat film-film ini sebagai kenangan masa kecil mereka. Inilah yang akan diingat anak-anak saat mereka tumbuh dewasa. Cerita-cerita tersebut tidak mengajarkan mereka apa-apa tentang dunia. Sebaliknya, cerita-cerita ini malah berbohong kepada mereka. Cerita-cerita yang woke akan merusak mereka, para generasi penerus. Oke, kita masuk ke protagonis baru. Mulan memiliki kekuatan super ajaib dari awal yang menghilangkan ketegangan dalam alur cerita. Lalu, Rey dari Star Wars ternyata lahir sebagai seorang Jedi Master dan dengan mudah mengalahkan Kylo Ren yang telah berlatih seumur hidupnya. Perjalanan baru Snow White akan berkisar pada bagaimana dia menunjukkan betapa sempurnanya dia dan hanya akan berakhir pada semua orang mengakui bahwa dia memang yang terbaik. Dengan mempercayai omong kosong ini, perusahaan-perusahaan ini sedang menghancurkan masa depan generasi mendatang. Ya, tidak mengherankan jika Disney baru-baru ini mengklaim bahwa mereka akan mengurangi agenda yang menyesatkan itu. Karena penurunan harga saham, krisis streaming, dan kegagalan box office telah memberikan mereka pelajaran berharga. Dalam wawancara CEO Disney, Bob Iger mengatakan bahwa mereka akan meredakan kebisingan dan fokus pada pembuatan hiburan, bukan konten yang terfokus pada isu-isu. Dan Bob Iger berjanji untuk mengurangi ketegangan seputar perang budaya yang telah membuat perusahaan ini berhadapan dengan para pemimpin politik. Namun seperti halnya dengan semua yang dikatakan perusahaan, kamu tidak perlu langsung percaya dengan apa yang dia katakan. Karena kenyataannya Bob mungkin hanya merasa risau sebab rencana besar yang dia miliki tidak berjalan dengan baik. I'm here in the Magic Kingdom at Walt Disney World Resort in Orlando, Florida. Dia menyadari bahwa menarik perhatian pada sekelompok kecil orang yang terobsesi dengan politik identitas bukanlah strategi bisnis yang baik. Kemungkinan besar mereka mungkin akan mengurangi propaganda dan agenda mereka dan mencoba untuk tidak terlalu memaksakan. Tetapi hal itu akan tetap ada. Mereka bahkan mungkin mundur sepenuhnya dari film Snow White. Tetapi selain itu, kita tidak akan melihat banyak perubahan. Iger sendiri kemungkinan akan menghadapi banyak tekanan. Dari semua ini, situasi di industri film dan media mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang terlalu fokus pada agenda woke. Dari Marvel hingga Disney dan BuzzFeed, banyak yang mengalami penurunan akibat memprioritaskan pesan melenceng di atas kualitas konten.